Silakan panitia saya buang. Untuk apa panitia? Untuk apa ada guna? Sudah capek lepas. Korban segala-galanya. Jokowi diperhitungkan. Etikat panitiaan. Tidak apa ini? Mau balik. Untuk balik awak ya. Ah ya dah. Yo. Kak Heru. Kepada saya paham kesalmu, saya paham peras keringatmu selama Apa ini pisan ya? tapi Bapak butuh keluarga besar sana. Itu kemarin yang sampaikan dengan saya. Saya tidak mau mengarah ke sana. Kalau bicara seni, saya lebih seni. Tidak akan melakukan 5 orang. Ini adalah dari Bapak perwakilan dari seluruh untuk menjelaskan. Sebagai desa wisata, kita harus sudah siap. Segalanya kita menyambut siapapun yang akan datang. Tamu apalagi ini adalah tamu yang sangat luar biasa. Jokowi. Lelah, capek, semuanya kami kerahkan, tidak ada yang kami simpan-simpan lagi. Tapi kenyataannya pada hari ini, seluruh masyarakat yang hadir, yang notabene kami ajak dari beberapa bulan yang lalu, memasang spanduk, memberikan kelancaran dari semua pihak. Ternyata pada hari ini apa yang terjadi? Masyarakat semuanya kecewa. Kita lihat tadi, sembako di mana-mana dipecahkan. Mereka tidak mau itu sebenarnya. Mereka kepengen Bapak Jokowi itu hadir. Mereka ingin ketemu dengan Bapak Jokowi. Mereka sangat menyayangi beliau. Intinya pada hari ini betul-betul sangat menyayangi hati dari seluruh masyarakat yang ada di Kampung Limo Mego ini, khususnya Desa Pugung Raharjo. Betul-betul mereka sampai tidak sarapan pagi, sampai mau pingsan menunggu kedatangan beliau. Tapi ini nyatanya pada hari ini beliau tidak hadir. Itulah yang membuat seluruh masyarakat ini kecewa kepada beliau. Ditangkap, dipenjarakan hanya karena selembar. Tidak lagi cawe-cawe untuk anaknya. Begitu juga mantan presiden, bahkan keliling Indonesia. Tidak mencontoh presiden, bahkan keliling Indonesia. Tidak mencontoh presiden. Kami menyayangkan Pak Jokowi hari ini mau keliling seluruh Indonesia. Lampung ini adalah provinsi yang pertama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, kami tidak tahu apakah maksud Anda berkeliling Indonesia pada hari ini. Mungkin saja Anda ada rencana untuk 2019 menaikkan anak Anda Gibran menjadi 2029 nanti. 2029. Silakan saja. Tetapi kami ingin negeri ini dipimpin oleh seseorang anak bangsa yang cerdas intelektualnya, yang cerdas spiritualnya, yang sudah matang, yang cukup umurnya. Karena Indonesia ini berkulat dengan apa? Persoalan politik, persoalan sosial, budaya, ekonomi yang bisa mempersatukan anak bangsa, bukan yang memecah belah anak bangsa.
persilakan untuk naik ke mobil komando. Sudah pensiun, tidak cawe-cawe ke dunia politik. Semua orang politik mau beranggapan itu biasa aja. Masa kita suruh menanggapi tanggapan orang, pikiran orang ya? Pengamat politik Yusak Farhan bahkan menyebut ada kaitan antara penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan agenda safari politik Jokowi. Nah, kenapa kemudian penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini dilakukan di tengah mobilitas Pak Jokowi yang sangat masif ke daerah-daerah? Ya, saya kira persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa antara Pak Jokowi dengan pemerintahan saat ini. Nah, meskipun kendali pemerintahan, kendali negara ada di bawah presiden, tapi kita semua juga tahu faksi Pak Jokowi masih sangat kuat. Jadi Sementara itu, sebagai warga negara, Mahfud MD menilai Jokowi memiliki hak politik untuk melakukan kegiatan politik apapun, asalkan tidak dibiayai negara. Ini negara demokrasi, Pak Jokowi mau turun kemana, mau kemana, itu kan hak dia, iya kan? Seperti halnya kita mau kemana-mana tidak boleh dihalangi, punya agenda politik. Boleh, Pak Jokowi mau ke Lampung, mau ke Papua, mau kemana, itu kan hak dia, harus. Dikenal sebagai mantan presiden dengan magnet politik yang kuat, tak heran jika banyak asumsi liar jika turun gunungnya Jokowi bukan hanya untuk menyapa masyarakat, namun tetap ada udang di balik batu. Tim Liputan Ainus melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut perihal tujuan safari Jokowi ini, kita sudah tersambung dengan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dan juga Sekjen DPP Projo, Freddy Damanik. Selamat malam, Bapak-Bapak. Bang Ray, malam. Malam, Bung. Ya, baik, terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak. Saya akan ke Mas Ray terlebih dahulu. Mas Ray, apakah ini bisa dimaknai untuk menjaga pengaruh politik pasca lengser atau Anda punya pandangan tersendiri? Silahkan bisa dijelaskan. Bukan hanya menjaga, tetapi juga untuk menguatkan posisi dua sekaligus tujuannya. Yang pertama adalah posisi Gibran sebagai calon, bisa calon wakil presiden, bisa calon presiden. Tergantung nanti pada apakah akan tetap bergabung dengan Pak Prabowo atau memilih jalan sendiri gitu ya. Nah, tapi untuk tujuan itu juga harus memastikan bahwa PSI juga dapat suara. Sebab kalau suara PSI tidak terlalu kuat, kan negosiasi dari Gibran juga dengan sendirinya akan melemah gitu. Nah, oleh karena itu targetnya jelas pada dua hal itu. Pertama adalah bagaimana menaikkan elektabilitas PSI, dan yang kedua adalah bagaimana menjaga popularitas dan elektabilitas dari Gibran gitu. Sehingga nanti 2029 ya kan tetap terjaga dan tetap bisa negosiasi, entah akan tetap bersama dengan Prabowo atau sebaliknya mungkin mencari teman baru untuk 2029 yang akan datang itu. Bung Freddy, publik menilai bahwasannya safari politik yang dilakukan oleh Jokowi ini apakah sebagai bagian dari konsolidasi politik jangka panjang atau seperti apa? Iya, kalau bicara konsolidasi politik jangka panjang nggak bisa kita nafikan karena memang jelas di situ ada bicara partai politik. Tapi yang mau saya sampaikan adalah begini, ini belum ada bicara politik politik elektoral 2029 ya. Jadi yang kita pahami politik modernnya kita itu relawan Pak Jokowi itu adalah kedekatan emosional, membangun kedekatan emosional dengan rakyat. Itu yang paling penting daripada kekuasaan ataupun jabatan sekalipun. Nah, ya perkara nanti itu mendapat tanggapan luas atau apresiasi luas dari masyarakat Indonesia yang kemudian nanti bisa tanda kutip dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral, itu memang sudah harusnya di dalam demokrasi kan begitu. Tetapi belum bicara kita politik elektoral begitu. Oke, baik. Berkaitan dengan hal tersebut, silaturahmi yang dilakukan membaca intensitas safari politik Jokowi belakangan ini, apakah ini juga cukup wajar untuk mantan presiden tetap aktif bertemu dengan elit politik pasca lengser, Mas Ray?
Ya wajar ya, tetap wajar, tidak ada masalah ya kalau soal ini. Yang jadi masalah bagi saya itu adalah seolah-olah ingin menafikan bahwa salah satu target dan tujuan dari pertemuan-pertemuan ini adalah politik gitu. Nah, maksud saya itu menurut saya yang ya kurang wajar gitu ya. Kalau bertemu ya silakan saja gitu. Nah, apakah ini terlalu pagi? Oh enggak juga. Karena kenapa gitu? Karena bagi Pak Jokowi akan berbeda dengan partai-partai politik yang eksis gitu. Kalau partai-partai politik yang eksis kan sudah dengan sendirinya mereka sedang bekerja ya, melalui aktor-aktor mereka di daerah, termasuk di dalamnya tentu melalui tokoh-tokoh mereka secara nasional gitu. Mereka sedang bekerja. Ya Golkar bekerja melalui Bahlil dan menteri-menteri lain gitu ya. PKB melalui Muhaimin dan menteri-menteri lain, PAN melalui Pak Zulkifli dengan menteri-menteri lain dan seterusnya. Mereka sedang bekerja secara politik sebetulnya gitu. Entah itu dilakukan secara terbuka atau tidak gitu. Nah, itu satu hal. Oleh karena di PSI-nya kelihatan belum muncul tokoh yang dapat meraup suara, termasuk di kalangan menteri-menteri yang mereka punya sekarang, ya mau tidak mau ya Pak Jokowi harus turun dari sekarang. Sebab kalau tidak, ya mereka akan ketinggalan. Sebab partai-partai yang lain itu sudah bekerja bahkan sejak dari mereka terpilih sebagai anggota kabinet gitu loh. Sejak anggota kabinet itu mereka sudah bekerja untuk bagaimana mengelola suara, mempertahankan suara pada tingkat tertentu ya, terus memaksimalkan suara gitu. Nah, kalau Pak Jokowi menunda, sementara Pak Jokowi adalah figur yang kelihatan satu-satunya yang diharapkan mendongkrak partai, ya akan sangat ketinggalan gitu. Baik, Bung Rey, ini penegasan. Artinya Anda menilai langkah Jokowi tadi yang sempat disinggung mengenai mengamankan posisi Gibran. Apakah Anda melihat korelasi yang begitu kuat di sini? Oh iya, kan sudah jelas-jelas mereka menyebut bahwa salah satu dari agenda ini adalah meyakinkan dan mempertahankan Prabowo Gibran bukan hanya untuk 2029, mulai dari sekarang gitu. Itu kan disampaikan tuh berulang kali itu. Ya tentu tidak disampaikan oleh Freddy karena Freddy kan relawan. Tapi kan kalau PSI-nya kan menyampaikan gitu. Nah, mempertahankan Prabowo Gibran dan ingin melanjutkan 2 periode gitu. Nah, oleh karena itu ya tujuannya politik. Kalau disebut tadi Bung Freddy misalnya ini adalah silaturahmi, iya namanya silaturahmi politik gitu loh Pak. Nah, atau politik silaturahmi gitu. Tinggal intinya adalah apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini ujung-ujungnya politik, itu maksud saya gitu loh. Nah, kenapa gitu? Karena yang turun ini adalah mantan presiden, mantan politikus. Kalau saya yang turun, beda lagi. Kalau Anda yang turun, namanya meliput gitu loh kira-kira ya. Kalau intelektual yang turun, namanya mendidik gitu loh kira-kira itu. Tapi kalau politisi turun ke rakyat, ya kan, apalagi menyebut dengan istilah apa namanya itu ya, yang dulu kita kenal di 2014 yang lalu gitu, belusukan gitu, istilah yang cukup populer untuk mengangkat secara politik nama Pak Jokowi, ya itu tujuannya adalah politik. Baik, Bung Freddy ada tanggapan? Silakan. Iya, seperti saya katakan tadi, justru kita menjadi tidak masuk akal ketika kita nafikan ini bukan kegiatan politik. Pak Jokowi insan politik, presiden 2 periode. Di sini jelas PSI, partai politik, Projo, relawan politik. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ini bukan semata-mata atau bukan targetnya bukan politik kekuasaan atau politik elektoral 2029. Itu masih jauh, belum ada deklarasi apapun tentang itu. Dan kalau dinamika masih panjang, ya kita katakan hari ini mendukung si A, katakan Mas Gibran, jangan-jangan beliau nggak nyalon misalnya, ya beliau sebagai wapres misalnya, kan dinamika apalagi per hari ini misalnya PSI juga tadi Bang Rey tahu tidak mempunyai suara, kan seperti itu. Jadi dinamika masih jauh. Yang paling penting adalah menjaga kedekatan emosional itu. Ansi nanti itu digunakan di dalam kontestasi, ya itu memang sudah memang begitulah demokrasi kita. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi sekali lagi bukan politik kekuasaan untuk 2029, bukan itu. Jadi kehadiran kami di sini juga Projo misalnya ya, kami menyambut Pak Jokowi ya sebagai pendukung Pak Jokowi di Lampung ini, kami menyambut beliau. Tetapi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan partai, memang tujuan Pak Jokowi ke Lampung ini memang
utamanya adalah untuk PSI. Tentu kami Projo sebagai relawannya Pak Jokowi tidak hadir di dalam kegiatan-kegiatan partai tersebut karena di Projo sendiri banyak terdiri dari partai-partai politik yang lainnya. Jadi otomatis kami tidak hadir di situ. Tetapi ya untuk acara-acara yang adat, ya acara-acara bersama masyarakat, acara-acara dengan tokoh-tokoh relawan, tentu kami Projo hadir gitu. Demikian. Baik. Bung Ray dari Projo bilang bahwasannya ini bukan kampanye untuk 2029. Silahkan. Jadi harus dibaca, kadang-kadang kalau cara berkomunikasi Pak Jokowi ini kan sering kali harus dibaca yang sebaliknya gitu. Jadi kalau misalnya Bung Freddy mengatakan belum tentu loh Gibran mau dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden 2029. Nah, kadang-kadang kita harus baca yang sebaliknya. Artinya mungkin ya Gibran memang udah disiapkan tuh gitu. Kan kita udah tahu peristiwa kemarin dulu 2004 yang lalu kan nggak pernah kedengaran bahwa Pak Gibran itu akan dipromosikan sebagai calon presiden wakil presiden. Kenyataannya jadi gitu ya. Bahkan disebut nggak berminat lah beliau Gibran ini untuk jadi calon presiden wakil presiden. Jadi kadang-kadang kita harus melihat cara berkomunikasi orang-orang di lingkaran Pak Jokowi ini dengan cara yang sebaliknya gitu ya. Baik, nah, termasuk sekarang misalnya kalau disebut bahwa kunjungan ini tidak bernuansa politik, ya kalau nuansa politik formal sih tidak gitu ya. Artinya formal itu apa? Ini kerangkanya untuk secara resmi mencalonkan Gibran. Ya enggak lah, tapi tindak kita sebut aja ini adalah langkah politik non formal karena semua partai politik sekarang juga belum melakukan hal yang sama gitu. Kalau itu sih ukurannya gitu. Artinya politik formalnya memang belum berjalan karena tahapan pemilunya belum berjalan gitu. Tapi yang sekarang terjadi adalah politik non formalnya. Nah, salah satu politik non formal itu ya apa yang dilakukan sekarang. Pak Jokowi ketemu sana, artinya tetap membangun relasi, tetap dalam kerangka untuk menghubungkan dengan masyarakat. Gunanya apa? Gunanya supaya bisa dikonversi menjadi suara nanti pada 2029 yang akan datang. Baik, Bung Ray menyambung dari apa yang Anda sampaikan tadi. Artinya apakah Gibran saat ini menurut Anda membutuhkan backup politik yang sebesar itu? Ya, mau tidak mau, ya, sebab persaingannya kan kelihatan makin ketat ya. Kalau mengandalkan Gibran secara pribadi, ya waduh berat sekali itu. Dan kita tahu penuh bahwa Gibran ini sangat tergantung pada popularitas dari Pak Jokowi gitu. Itu pertama. Lebih-lebih kalau kemudian nanti Gibran tidak lagi dilirik oleh Pak Prabowo dan boleh jadi ada potensi menuju ke arah sana. Artinya kalau tidak dilirik oleh Prabowo makin berat mengusung Gibran ya ke partai-partai politik yang lain gitu. Itu ininya gitu. Makanya mau tidak mau harus kerja dari sekarang. Sebab nggak kerja dari sekarang, ini partai-partai yang lain ini sudah ini loh udah jalan sendirinya, udah mengumpulkan suara dengan sendirinya melalui kerja-kerja mereka di koalisi itu. Sementara PSI-nya sendiri belum terlihat menonjol. Entah itu PSI dalam pengertian kabinet gitu ya, atau PSI dalam pengertian tokoh-tokoh di internal partai politik masih kurang menonjol gitu. Nah, oleh karena itulah menurut saya mereka sekarang memilih masuk ke basis-basis PDIP, misalnya Lampung, PDIP, NTT, PDIP gitu. Meskipun di bawah itu ada Golkar. Kenapa gitu? Saya kira ada pikiran untuk memancing reaksi PDI Perjuangan. Nah, kalau PDI Perjuangan reaksi mereka muncul di tengah kunjungan-kunjungan ini akan memberi bobot popularitas ya bagi kunjungan-kunjungan Pak Jokowi gitu. Artinya, saya kira kunjungan ini memang di salah satunya di setting dalam kerangka bagaimana cara memancing suara PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan bereaksi, nah itu bisa saja meningkatkan nilai dari kunjungan atau silaturahmi politik Pak secara tidak Jokowi. Langsung Anda menyebutkan bahwasanya tidak ingin ketinggalan start begitu ya dibandingkan dengan partai lain. Mungkin ada tanggapan? Silahkan Bung Freddy. Iya, kalau kami relawan arahan Pak Jokowi sampai sekarang masih jelas ya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ini ya. Tentu itu yang akan kami lakukan, akan mengawal pemerintahan ini ya. Kami mengawal program-programnya, ada masukan-masukan dari masyarakat kami sampaikan kepada pemerintah, itu yang kami lakukan. Dan kami lihat juga ya Mas Gibran, kalau bicara tadi Bang Ray banyak bicara Mas Gibran, sampai sejauh ini
hubungannya masih sangat baik dengan Presiden Prabowo dan masih inline ya, dan kami melihat itu juga menjadi hal yang positif. Tentu kinerja Wapres juga jujur kami melihat makin hari semakin baik ya, semakin baik, dan itu menjadi, kalau bicara politik tentu itu menjadi tabungan politik buat dia untuk kedepannya. Tetapi sekali lagi kami belum mau berbicara politik elektoral ataupun politik kekuasaan untuk 2029 karena itu masih sangat jauh. Habis kita energi kita untuk mendiskusikan itu. Demikian. Baik, politik elektoral atau kekuasaan baik untuk formal maupun menuju 2029 atau tidak, kita akan lihat bagaimana eskalasi yang dilakukan untuk situasi politik ke depan. Terima kasih Bung Ray dan juga Bung Fedi. Selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu lagi ya.